Karena spirit pengkhianat itu sudah terlahir dari zaman Muhammad yang mengkhianati bangsanya sendiri. Sepertinya Kalau Ruwa ini sepak terjangnya memang dinanti-nanti ya. Tadi yang Ibu Linda tadi. Emang kita sekarang mau ngapain? Apa yang mau kita lakukan? Oh, kita banyak ya. Termasuk tadi ya. Artinya sebelum kita mengkritik ke sana kemari, internal kita sendiri harus kita beresin. Termasuk orang Kristen sendiri harus kita beresin. Ya kan? Dan bagaimana kita menciptakan, membangun keberanian roh yang berani di hati orang-orang ini. Nggak selalu cara-cara saya ekstrim, tetapi tentunya sebagai orang dewasa diharapkan orang-orang Kristen dan para minoritas di Indonesia dibangkitkan keberaniannya. Kayak waktu pertama kali saya viral itu, orang-orang Bali itu ngeruduk Facebook saya ya. Mereka setuju sekali. Wah, yang begini-begini ini nih. Ramai orang Bali waktu itu, karena waktu itu kan kasusnya bertepatan dengan Desak Made kan. Orang-orang Bali dukung saya. Ya. Paul, kan masih diinterupsi. Kalau terjadi sesuatu di Indonesia ya, yang paling pertama merdeka itu adalah Bali. Kami akan memisahkan diri. Kalau soal Papua sama Aceh kan sudah dari dulu. Tapi yang siap merdeka itu adalah Bali. Itu harus kita ingat itu. Makasih Pak. Makanya Bali kemarin waktu mau bikin jembatan dari Banyuwangi nyebrang ke Bali, mereka nggak mau tuh. Iya. Mereka udah tahu, wah ini bakal kadrun-kadrun nyebrang semua. Ya kan, kalau dengan ferry gini kan mau kita mau nyebrang dicegat, kena terus kan, nggak ada yang, ya kan, makanya kasus pencurian mobil juga kalau di Bali pasti balik, nggak bisa nyebrang kan. Ya mobil dicuri di Bali, motor dicuri di Bali, ya nggak bisa, pasti cepat ketemu, gampang tuh, karena nggak bisa nyebrang kan. Kalau nyebrang berarti polisinya ada main. Saya tambahin sedikit Pak Paul. Ya Pak Suara. Jadi kalau kita lihat Indonesia di tahun 70-an itu masih baru dalam berapa puluh tahun setelah merdeka, Indonesia benar-benar miskin. Kita lihat banyak ya masih sawah-sawah lah. Tapi setelah 90-an, 2000-an itu dengan cepat begitu pengusaha-pengusaha non-muslim bangun Pulau Mas, kayak di Jakarta lah yang saya tahu, Pulau Mas, Kelapa Gading, BSD, Pantai Indah Kapuk, Pluit, Pondok Indah dengan Grup Ciputra, dengan Sumarekon, Podomoro. Cuman paling mungkin 10 pengusaha lah nasional, kelas nasional yang non-muslim. Indonesia minimal Jakarta baru kelihatan bentuknya kota metropolitan. Tanpa itu nggak maju jauh, mungkin masih belum, jangan-jangan mungkin masih seperti Vietnam, Myanmar sekarang, jadi ketinggalan. Nah, kita lihat lagi secara skala besar, negara-negara yang maju, negara-negara yang berbahagia, bahkan kata Mahfud MD aja, negara yang korupsinya boleh dibilang kecil sekali, itu negara-negara yang non-muslim. Justru negara-negara yang terkenal korupsi, negara-negara muslim. Jadi kita lihat dari hal-hal seperti itu, kenyataan aja. Jadi kembali, kalau saya lihat ya sumber-sumbernya, kalau kita yang dari orang-orang Kristen, ya karena dari bukunya itu yang luar biasa, hikmat kehidupan, nilai-nilai kehidupan, Alkitab lah yang mengajarkan bagaimana bisa membangun dan memberi buat sesama. Tapi kalau dari sumbernya yang ngaco, ya hasilnya seperti itu, gitu, nggak ada kemajuan. Nah, itulah minimal. Jadi buat sedikit refleksi lah buat teman-teman, coba kasih kesempatan kepada orang-orang Kristen untuk memimpin. Aduh, gampang. Kita karena ngerti nilai-nilai kehidupan, karena Alkitab kita itu udah mengajarkan seperti kita katakan, nggak usah susah-susah untuk nangkap-nangkap para provokator, kita udah tahu ini pasti salah, tangkap, nggak akan lagi takut-takut polisi, takut sama Habib, takut sama ulama. Jangan katakan saya bilang tadi, jangan kata nabi ulama, jangan kata ulama atau Habib, nabi sekalipun kalau salah tangkap, nggak ada urusan. Karena kita mengerti nilai kehidupan. Satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus kita kultuskan ya Tuhan, bukan manusia, bukan nabi sekalipun.
Adam, Abraham, Musa sekalipun kalau salah kita berani berkata itu salah gitu. Betul. Gitu. Salah ya salah. Iya. Jadi Itulah. mau Muhammad mau dibilang ini, kalau kita bilang kawinin bocil salah ya salah. Ngapain dibela-bela? Gitu. Itu Ya, udah salah. Malah justru mungkin Muhammad adalah dipertanyakan. pahlawan bagi orang-orangnya dia, keluarganya dia, tetapi bukan bagi orang Indonesia. Iya. Bukan bagi orang Indonesia. Karena Muhammad ngerti bukan kehidupan. panutan yang baik Kalau bagi nggak orang ngerti, Indonesia. iya. Kalau ngerti Harus nilai jujur. kehidupan, ya itu sumber kitabnya yang penting. Ya, ya itulah kata-kata misalnya seperti Daud kan juga merampok. Tapi tadi ya, Daud juga merampok dan membunuh. Tapi bedanya Daud tidak pernah merampok dan membunuh bangsanya sendiri. Kalau Muhammad itu ngerampok bangsanya sendiri loh, suku Quraisy. Ya kan? Perang Badar itu kan perampokan Muhammad kepada bangsanya sendiri, kepada sukunya sendiri, suku Quraisy. Ya kan yang dirampok kan Iya. sukunya sendiri. Dia ini kan memang, nah itu tadi Muhammad mungkin pahlawan bagi keluarganya, tapi saya kira Muhammad bukan panutan yang baik bagi orang Indonesia. Itulah sebabnya orang-orang Indonesia banyak yang jadi pengkhianat buat bangsanya sendiri, ya kan? Karena kebiasaan zamannya kolonialisme dulu, pengkhianat itu yang orang Indonesia, orang-orang pribumi. Justru lebih banyak orang pribumi. Coba siapa yang menyerahkan Diponegoro kepada Belanda? Orang pribumi, orang-orang Islam, sultan-sultan Islam ini. Siapa yang menyerahkan Trunojoyo kepada Belanda? Orang Islam, orang pribumi. Siapa yang menyerahkan Cut Nyadin kepada Belanda? Orang pribumi. Ya kan? Ya. Justru orang-orang pribumi ini. Jadi orang-orang Islam inilah yang menyerahkan para pahlawan pejuang-pejuang ini kepada Belanda. Karena spirit pengkhianat itu sudah terlahir dari zaman Muhammad yang mengkhianati bangsanya sendiri. Sepertinya Pak Paul boleh tuh untuk next tuh bikin 1-2 hari judul kita itu moral Muhammad vs versus Boleh. Yesus, Pak. Ini kan besok Pak Itu Jenderal ramai kan tuh, belum bisa ini, masih dalam suasana duka kan. Nanti minggu depan Pak Jenderal, besok kita bisa bikin ya moral Muhammad, moral N26 vs moral N25. Wah, kejang-kejang itu ntar. Atau kita kasih judul yang bagus ya, mempertanyakan moral Nabi ke-25. Benarkah Muhammad adalah panutan yang baik bagi orang Indonesia? Iya, mari Yes, kita ya. cerdasan. Oh iya, itu seram itu. Benarkah Muhammad adalah panutan yang baik bagi orang Indonesia? Harusnya orang Indonesia mikir loh. Ya, apakah Muhammad benar-benar panutan yang baik bagi Anda? Ya, nggak ada.